Haleluya, shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, kita tetap semangat, kita mau saudara membangun rumah Tuhan, dimulai dari saya. Nah saudara, saya yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah beberapa minggu ini saudara, kita berfokus membahas tentang tertanam dalam rumah Tuhan. Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara melihat bagaimana kita mau tertanam di dalam gereja lokal. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau berdoa menyembah Dia, mempraktekkan doa Bapa kami. Tuhan, merindukan hadir-Mu, sebab Engkaulah kekuatanku. Aku tak akan goyah, hatiku, oh Tuhan, jauh dari-Mu, bersama-Mu jiwaku tenang, dalam naungan sayap-Mu, di dalam kesesakanku, Kau beriku kelegaan. Penolongku di setiap waktu, sebab tangan-Mu yang menopangku. Ku takkan ragu dan khawatir di setiap jejak langkahku. Ku tahu ada bersamaku, ku bersyukur, oh Tuhan, perlindungan-Mu sungguh nyata bagiku. Sebab Engkaulah Tuhan, pembelaku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kini ku persembahkan sepenuh jiwaku bagi kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan atas hidupku, penolongku di setiap waktu, sebab tangan-Mu yang menopangku. Ku takkan ragu dan khawatir di setiap jejak langkahku. Ku tahu Engkau ada bersamaku. Ku bersyukur, oh Tuhan, ku bersyukur, oh Tuhan, ku bersyukur.
Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, hari ini kita mau bersama-sama melihat mengapa kita perlu tertanam di dalam gereja lokal. Kita sudah belajar bahwa kita perlu tertanam di dalam komunitas rumah Tuhan. Tapi hari ini saudara, kita mau lihat bagaimana kita tertanam dalam gereja lokal. Nah, apa itu gereja lokal, saudara? Sebuah perhimpunan orang-orang percaya ya di sebuah lokalitas, ya, di sebuah kota, ya, atau sebuah area di mana saudaraku orang-orang percaya dapat berkumpul bersama-sama. Itulah sebuah gereja lokal. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ya, memang saudaraku Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit tentang tertanam dalam gereja lokal dengan kata-kata tertanam dalam gereja lokal. Tetapi saudara, kalau kita mempelajari kitab Perjanjian Baru, kita dapat melihat konsep yang jelas tentang tertanam dalam gereja lokal. Nah, khususnya kalau kita belajar tentang gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula adalah sebuah contoh tentunya di mana saudaraku gereja itu mula-mula digambarkan. Nah, hari ini kita mau lihat saudaraku gereja Perjanjian Baru. Nah, saudara, mengapa kita perlu tertanam di dalam gereja lokal? Hari ini saya akan memberikan 3 alasan mengapa kita perlu tertanam di dalam gereja lokal. Nah, yang pertama, saudara, ya, kenapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal? Karena keselamatan berkaitan dengan ketercantuman kita ke dalam tubuh Kristus secara lokal. Kalau saudara baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara, kita bukan sekedar saudara diselamatkan dalam pengertian diampuni dosanya. Tapi saudaraku, kita memang diampuni dosanya, tapi kita sekaligus saudaraku dicantum ke dalam tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus bukan yang universal, tapi tubuh Kristus secara lokal. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, saudara, ayat 47 berkata demikian, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi tiap-tiap hari Tuhan menambahkan saudara, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara, ada kata ditambahkan. Ya. Jadi Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan, saudara. Berarti kalau kita benar diselamatkan, kita pasti ditambahkan ke dalam gereja. Nah, gereja di sini adalah gereja lokal. Bahasa Inggris lebih tajam di dalam New King James Version. Saya bacakan, saudaraku, Kisah 2 ayat 47 ini. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Jadi saudara, di sini kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, ya,
Tuhan menambahkan kepada gerejanya tiap-tiap hari, ya, dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara, diselamatkan itu berkaitan dengan kita ditanam di dalam gereja lokal. Nah, gereja lokal di sini adalah 3.000 orang, di mana hari Pentakosta itu, ya, yang ada di Yerusalem. Itulah gereja lokal. Jadi saudara, kalau kita benar diselamatkan, ya, kita tertanam dalam gereja lokal. Ya, kita tidak independen, sendirian. Ya, kita saudaraku jalan-jalan, ya, dari satu gereja lokal ke gereja lokal lain. Ya, kita saudaraku hidup independen sendirian. Ya, itu dipertanyakan, benarkah kita diselamatkan? Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan, saudara. Tapi bukti orang diselamatkan, saudara, dia pasti tercantum dalam tubuh Kristus. Karena dia, saudaraku, menjadi bagian dari Kristus. Ada yang jadi tangannya Kristus, ada yang jadi matanya Kristus, ya, ada yang jadi kakinya Kristus. Dia bergabung ke dalam sebuah, saudaraku, gereja lokal. Nah, kalau kita baca seterusnya, saudara, ya, di sini dikatakan dalam Kisah 5 ayat yang ke-44. Kembali saya bacakan dalam New King James Version. And believers were increasingly added to the Lord, multitude of both men and women. Nah, dikatakan di sini, saudara, ya, orang-orang percaya, ya, secara jumlah yang besar ditambahkan kepada Tuhan, increasingly added to the Lord. Wow, ya. Jadi increasingly dalam jumlah besar, saudaraku, ditambahkan kepada Tuhan. Aneh sekali, ditambahkan kepada Tuhan. Nah, siapa Tuhan ini? Jelas adalah Kristus sebagai kepala dan tubuhnya. Itulah Tuhan, saudara. Ya, Kristus korporat. Jadi kepada Kristus korporat ditambahkan tiap hari, saudaraku, dengan jumlah orang yang diselamatkan. Ditambahkan. Berarti, saudara, ya, orang yang diselamatkan itu bergabung ke gereja lokal, saudara. Nah, kalau kita lihat bukan hanya itu, saudara, Kisah Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi mereka bukan hanya, saudara, tertanam di dalam kelompok, ya, bersama di dalam kota itu, saudara, tapi juga mereka tertanam dalam rumah-rumah, ya, komunitas-komunitas yang ada di rumah-rumah itu, saudara, atau komunitas kecil. Nah, kalau begitu kesimpulan kita, saudara, ya, kalau kita benar diselamatkan, saudara, ya, kita pasti tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Nah, bagaimana kita tertanam dalam gereja lokal, saudara? Kita juga tertanam di dalam komunitas kecil. Ya, ini adalah kompak dan komsel kerajaan. Nah, saudaraku, ini adalah, saudaraku, yang Alkitab ajarkan. Jadi kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Tertanam di dalam gereja lokal itu artinya kita juga tertanam dalam komunitas kecil di mana kita bisa mempraktekkan saling, ya, saling membangun, saling mengajar, saling berakuntabilitas, saling saudara, ya, mengajar, saling, saudara, menggembalakan, ya, di mana kita bertumbuh bersama-sama. Itulah, saudaraku, ya, gambaran yang jelas dari kitab Perjanjian Baru. Nah,
Jadi poin 1 ini kita bisa simpulkan begini, saudara. Ya, kalau kita diselamatkan, kita itu tertanam ya di dalam, saudaraku, gereja lokal, di dalam tubuh Kristus atau gereja lokal. Nah, saudara, gereja lokal atau tubuh Kristus ada 3 dimensi, saudara. Ya, dimensi yang pertama adalah dimensi universal. Ya, seluruh dunia ini, saudara, ya hanya ada satu tubuh Kristus, satu gereja, ya, yaitu keseluruhan orang percaya, himpunan dari keseluruhan orang percaya, itulah gereja universal atau tubuh Kristus universal. Nah, masalahnya, saudara, gereja universal ini, tubuh Kristus universal ini nggak pernah ketemu. Ya, karena di seluruh dunia mau ketemu di mana? Tidak ada gedung yang muat untuk kita berjumpa, bertemu. Jadi kita nggak bisa tertanam dalam gereja universal karena seluruh dunia. Nah, tapi saudara, kita perlu tertanam dalam tubuh Kristus atau gereja dimensi yang kedua, yaitu lokal. Nah, ini kita mesti tertanam di dalam gereja lokal. Ya, misalnya saudara, Abalef Industri, ya kita berkumpulnya di sini, saudara. Ya, kita bersama-sama. Nah, ini sebuah gereja lokal. Tuhan mau kita tertanam dalam gereja lokal, saudara, di mana kita bersama-sama di tempat ini. Nah, tapi bagaimana kita bisa tertanam dalam gereja lokal? Ya, gereja lokal ini besar, mungkin sampai 4.000 orang. Ya, saudara. Nah, cara kita bergabung ke gereja lokal ini, saudara, adalah, saudara, kita juga bergabung dengan apa? Yaitu kelompok kecil, ya, atau komunitas kecil yang mau disebut komsel, mau disebut, ya, saudaraku, komunitas kerajaan, ya, itulah, saudaraku, komunitas di mana kita bisa mempraktekkan saling, ya. Inilah komsel dan kompak, di mana kita bisa saling, saudaraku. Nah, ini penting, saudara. Ya, saya kasih sebuah ilustrasi yang bisa mendekati, ya, hal ini supaya kita lebih mengerti. Contoh, saudara, tubuh Kristus universal itu misalnya adalah TNI, tubuh TNI, ya, Tentara Nasional Indonesia. Saudara, Tentara Nasional Indonesia itu adalah himpunan dari semua tentara di seluruh Indonesia. Betul? Nah, himpunan Tentara Nasional Indonesia ini, saudara, ya nggak pernah bisa kumpul sama-sama semuanya. Ya, kenapa? Nggak ada tempat yang cukup. Nah, bagaimana kita bergabung dengan TNI, ya, secara keseluruhan? Ya, caranya kita mesti bergabung ke salah satu angkatannya, saudara. Contoh, Angkatan Darat. Ya. Nah, tapi itu pun Angkatan Darat secara lokal, saudara. Kalau kita mau bergabung ke TNI, kita mesti bergabung ke angkatan, ya, TNI secara lokal. Ya, misalnya sebuah kota atau sebuah provinsi, ya, atau sebuah apa, saudaraku, daerah. Ya, di situ kita bergabung, ya. Tapi kita, saudaraku, nggak cukup, ada satuannya, ya. Kita mesti ada di dalam satuan, di mana, ya, kita ada di dalam kelompok kecil. Di situ mungkin, saudaraku, jumlahnya 10 orang, 8 orang, ya, atau berapa jumlahnya kecil. Nah, itulah ilustrasi tentang gereja, saudara. Ya, kita nggak bisa bergabung ke gereja universal secara fisik, ya, tapi kita bergabung secara rohani. Tapi kita perlu bergabung secara fisik kepada gereja lokal, di mana, ya, kita ada dalam satu wilayah atau daerah, ya. Dan untuk bergabung ke gereja lokal secara fisik itu, saudara, kita juga perlu bergabung ke kelompok komunitas kecilnya, di mana kita bisa mempraktekkan gaya hidup saling. Nah, inilah alasan pertama, saudara, kenapa kita perlu, ya, tertanam dalam
gereja lokal. Nah, sekarang kita lihat alasan yang kedua, saudara. Ya, kenapa kita perlu tertanam di dalam gereja lokal? Nah, kita mau sama-sama baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ayat ini berkata, saudara, kepada jemaat orang Ibrani, supaya mereka mentaati pemimpin-pemimpin mereka. Bukan hanya mentaati, tapi tunduk kepada mereka. Kenapa? Sebab mereka, pemimpin-pemimpin ini, berjaga-jaga atas jiwa mereka. Ya. Jadi mereka bertanggung jawab untuk saudara kehidupan mereka. Ya. Nah, saudara, ini sangat penting. Saudara, jadi alasan kedua, kenapa kita perlu tertanam di dalam saudaraku gereja lokal, supaya jiwa kita dijaga oleh otoritas perlindungan para penatua atau gembala dari gereja lokal itu. Ingat, kita bukan hanya saudaraku diselamatkan, puji Tuhan, terus independen, beres sudah. Ya, tapi saudara, dalam kita mengerjakan keselamatan kita, kita perlu ada di bawah saudaraku otoritas perlindungan rohani dari para penatua. Ini Alkitab ajarkan, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi kepada pemimpin-pemimpin gereja lokal diberikan payung rohani, saudara. Payung ini nggak kelihatan, tapi ada. Nah, makanya kalau ada orang yang nggak pernah bergabung ke gereja lokal, saudara, dia nggak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk hidupnya, siapa yang berjaga-jaga atas hidupnya, saudara. Dia nggak jelas. Saudara bisa lihat orang ini, ya, dia saudara akan ancur-ancuran hidupnya. Karena nggak ada payung rohani. Ketika diserang oleh musuh, dia kelimpungan. Hancur hidupnya, saudara. Nah, ini penting, saudara. Setiap kita perlu ada di bawah otoritas perlindungan rohani dari para pemimpin atau penatua-penatua. Kenapa? Karena penatua-penatua berjaga-jaga atas jiwa, ya, orang-orang yang ada di gereja lokal itu. Nah, kita lihat ayat yang lain lagi. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Ketika Paulus, ya, memanggil penatua-penatua di Efesus, dia berkata demikian kepada penatua-penatua itu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Wow, ternyata penatua-penatua itu, saudara, ya, diperintahkan oleh Paulus harus berjaga-jaga, ya, untuk dirinya sendiri. Kedua, harus, ya, menjaga seluruh kawanan. Nah, kawanan ini apa, saudara? Gereja lokal di Efesus. Jadi gereja lokal di Efesus itu disebut kawanan domba, saudara. Nah, kawanan domba ini dijaga oleh siapa? Siapa yang menjaganya? Para penatua. Ya. Karena para penatua ini, saudara, harus jadi penilik. Nah, penilik itu overseer. Ya, apa, saudara? Supervise. Ya. Mengawasi, saudara. Ya, domba-domba ini, apakah mereka sehat? Apakah mereka bertumbuh? Apakah mereka, saudara, ya, domba yang baik, saudaraku, pertumbuhannya? Mereka dijaga dari apa, saudara? Dari serangan ajaran sesat, dari serangan serigala-serigala, saudara. Ya, jadi gembala itu, saudara, tugasnya menjaga kawanan domba Allah itu. Nah, karena itu, saudaraku, penting sekali,
ya kita harus bergabung ke gereja lokal. Nah kalau kita nggak bergabung ke gereja lokal, nggak ada yang jaga kita. Banyak sekali orang Kristen, saudaraku, hari-hari ini. Mereka pikir keselamatan adalah urusan pribadi. Saya terima Yesus, puji Tuhan, beres. Tinggal tunggu Yesus datang kembali. Saya nggak percaya orang yang kayak begitu waktu Yesus datang, saudara. Ya, dia masih bertahan. Ya, saudara. Mungkin dia udah hilang, saudara. Ya, kenapa? Ya, karena nggak ada yang berjaga-jaga atas dia, saudara. Nah, kita perlu, saudaraku, ya, bergabung ke sebuah gereja lokal. Pertanyaannya, siapa yang menggembalakan saudara? Ya. Nah, ada orang, ya, ketika ditanya, ada ibu-ibu ditanya, "Bu, Ibu siapa yang menggembalakan?" "Oh, saya ya nggak percaya manusia sebagai gembala. Ya, saya langsung digembalakan oleh Tuhan Yesus." Wow, bagus. Terus dia ditanya lagi ibu ini, "Oh, puji Tuhan. Jadi ibu langsung digembalakan oleh Tuhan Yesus ya?" "Ya, ibu mau cari saya kenapa?" Ibu ini bilang, "Pak, tolong dong Pak, saya butuh konseling Pak." Ya, lah katanya ibu yang langsung gembalain Tuhan Yesus. Ya sudah kalau begitu Bu, langsung konseling sama Tuhan Yesus aja. Dia bingung, saudara. Ya, jadi saudara, banyak orang nggak ngerti. Dia pikir, saudaraku, ya kita ikut Yesus itu independen. Yesus langsung gembalain kita. Betul, Yesus menggembalakan kita. Dia gembala agung, tapi dia juga mempercayakan kita kepada gembala-gembala yang ada di gereja lokal untuk menjaga kita, melindungi kita, supaya kita, saudaraku, ya terjaga jiwanya sampai dia datang. Nah ini penting. Jadi gereja, saudara, bukan hanya kumpulan orang percaya. Gereja itu harus ditambah lagi satu syaratnya adalah mesti ada gembalanya atau penatuanya. Saya kasih contoh. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 14, 22 sampai 23. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, waktu Barnabas datang, saudara, ke tempat ini, ya, Barnabas menguatkan hati murid-murid supaya mereka, saudaraku, terus setia, ya, bertumbuh, ya, supaya mereka walaupun menghadapi tantangan tetap setia. Nah, waktu itu, ya, kumpulan orang percaya disebut murid-murid, saudara. Belum disebut jemaat, belum. Ya, tapi sudah bakal jemaat. Ya, mereka disebut murid-murid. Tapi coba baca ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, jadi nggak cukup hanya kumpulan murid, saudara. Di kumpulan murid itu mesti ditetapkan penatua-penatua. Baru kalau udah ditetapkan penatua, dia disebut jemaat, eklesia itu, saudara. Jadi kumpulan orang percaya tanpa ada penatuanya, tanpa ada gembalanya, itu belum berjemaat, saudara. Ya, jemaat itu mesti ada gembalanya yang menggembalakan mereka, berjaga-jaga atas jiwa mereka. Jadi saudara, apakah saudara sudah bergabung, tertanam dalam gereja lokal? Kalau belum, saudaraku, ambil keputusan. Ya, praktekkan ini, saudara, karena ini sangat alkitabiah. Nah, sekarang alasan yang terakhir, kenapa kita mesti tertanam di dalam gereja lokal? Nah, kenapa, saudara? Nah, kita lihat kalau kita baca nanti di dalam Matius 18, kita tidak ada waktu membaca semua ayat-ayat ini, ya.
Matius 18 menceritakan tentang orang yang ya saudara meninggalkan perhimpunan, meninggalkan gereja. Ya, padahal dia adalah domba, tapi dia meninggalkan saudaraku. Ya, perhimpunan itu. Dia dalam pengertian mundur dari Tuhan, lalu berbuat dosa dan dosanya parah. Nah, kemudian Alkitab bilang kalau kita saudaraku melihat saudara kita seperti itu, dia udah orang percaya. Tapi dia begitu, Alkitab bilang nasihati dia 4 mata. Nah, ini bukan sekedar disiplin gereja, saudara. Tapi kita mesti layani orang ini sampai dia breakthrough. Tapi kalau dia enggak breakthrough juga, enggak mengalami saudara, kemenangan, bawalah 2-3 orang sebagai saksi. Nah, bawalah saudaraku, kelompok yang disebut kompak. 2-3 orang ini Tuhan hadir. Mereka menggunakan kunci kerajaan, melayani orang ini. Ya, mungkin berbulan-bulan mungkin saudara. Tapi kalau orang ini tidak mau juga bertobat saudara. Ya, apa yang dikatakan? Laporkanlah dia kepada jemaat. Nah, jemaat di sini jemaat lokal saudara. Ya, bukan universal, lokal. Ya, laporkan kepada jemaat dan anggaplah dia sebagai orang yang belum mengenal Allah. Ya, seperti pemungut cukai. Kenapa? Karena kalau udah dilayani terus, nggak berubah-berubah, ya sangat mungkin dia memang bukan domba yang terhilang. Dia masih kambing, saudara. Jadi kalau dia masih kambing, belum lahir baru, percuma kita layani, capek. Ya sudah, kita lebih baik anggap dia orang yang belum mengenal Allah. Dia tidak butuh dilayani lepas dari dosa, karena dia belum lahir baru, nggak mungkin lepas. Jadi anggap dia sebagai orang yang belum mengenal Allah, berarti dia butuh diinjili. Kalau enggak kita capek. Nah, berarti saudaraku di dalam gereja lokal, harus ada disiplin rohani. Ya, di mana kita saudara saling melayani. Kalau ada saudara kita, ya, dia terikat dengan dosa, saudara. Ya, kita mesti layani dia. Ya, saya juga butuh saudaraku dilayani supaya lewat disiplin rohani ini saling menasehati, saling ngaku dosa, saling terbuka. Kita mengalami ya kemenangan atas dosa, saudara. Kita dikuduskan, ya, disucikan terus-menerus. Jadi, saudara, alasan ketiga, ya, kenapa kita perlu tertanam dalam gereja lokal? Supaya kita dikuduskan dan bertumbuh lewat praktek disiplin gereja, saudara. Ya, kalau nggak ada disiplin gereja, ya kita nggak bisa, saudara, dikuduskan tiap hari. Makin lama makin kudus, makin kudus. Saudara, pengudusan itu terjadi bukan hanya secara pribadi. Betul, secara pribadi bisa terjadi. Tetapi lengkapnya pengudusan itu juga terjadi di dalam komunitas. Di mana kita saling menasehati, saling melayani, saling ngaku dosa, terbuka. Terus saudaraku, kita praktek disiplin-disiplin gereja. Sehingga kita bisa bertumbuh dewasa. Nah, saudara, jadi ya kita perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 12 ketika membahas tentang disiplin gereja, Paulus berkata demikian, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Jadi rupanya di Korintus ya dipisahkan antara orang di luar jemaat dengan orang di dalam jemaat. Berarti saudaraku, orang Kristen sejati ada di dalam jemaat. Nah, mereka ini mesti mempraktekkan disiplin rohani. Ya, kalau yang di luar jemaat tidak dituntut mempraktekkan disiplin rohani. Ya, yang dihakimi, saudaraku, ya, kata Paulus adalah mereka yang ada di dalam jemaat. Berarti saudara, kalau kita di luar jemaat, kita nggak bisa mengalami penyucian-penyucian.
Ya, ingat, penyucian bukan hanya terjadi secara pribadi, tapi secara korporat. Mari saudara, kita mau tertanam dalam gereja lokal. Baru kita bisa bertumbuh. Ya, kita jangan jadi orang Kristen yang seperti hari ini saudara, yang hanya nonton YouTube, yang hanya saudaraku yang ngelihat streaming hari Minggu, nggak pernah tertanam di gereja lokal. Kalau saudara nonton streaming YouTube tidak salah saudara, tapi apakah saudara tertanam dalam sebuah gereja lokal? Nah, mari kita ambil keputusan saudara, kita nggak mau jadi orang Kristen independen yang tidak mungkin menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Mari tertanamlah dalam sebuah gereja lokal. Tuhan memberkati saudara.